Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Kang Ivan Aulia dalam rangka silaturahmi daring dengan Forum Karpena wilayah Sumatera Barat, yang dimana kita akan berbagi cerita tentang kondisi literasi di wilayah Sumatera Selatan ya, baik wilayah cabang Padang maupun cabang Pariaman. Kemudian nanti kita akan telah cerita apa saja kunjungan dari program Sumatera Barat. Nah, di situ ada Fadil Hafizul Haq dan selaku Ketua FLP Cabang Padang, dan juga Adevira Rahdi atau Radi Hidayes selaku Forum IKP-nya wilayah Sumatera Barat. Kita akan mulai dari pertama. Mungkin kondisi literasi di wilayah Sumatera Barat ya, itu bagaimana kondisi sebelum pandemi maupun sekarang ini di masa pandemi. Yang kedua ini kok bisa ya ketua cabang itu tidak ada, padahal kok lebih ke arah wilayah itu. Silakan beberapa anggota maupun pengurus ya, silakan untuk berbagi cerita tentang kondisi literasi di Sumatera Barat. Dipersilakan. Fadil, Rakti, dan Elwi Susanti ya. Silakan berbagi cerita. Saya penasaran di sini. Halo? Ya, sebentar. Ya. Ini yang masuk, ini nggak ada dari ini ya, dari teman-teman di FLP Surabayanya, apa ikut serta di dalam diskusi? Oh, saya sendiri. Saya sendiri. Oh, di FLP Surabaya sekarang ada acara gini. Ada acara sendiri. Aku sendiri nih mewakili Forum Karpena Surabaya. Gitu. Iya. Sebentar, ini saya bahkan belum kenal yang masuk nih. Siapa mungkin Bang Andri Almunas ini dari mana? Mungkin Bang Ade atau tahu kan? Soalnya karena saya enggak bisa juga nih apa namanya? Enggak kenal juga semua anggota termasuk di dalam FLP Sumbar itu ya. Mungkin baiknya Bang Ade yang sampaikan dulu, nanti saya tambahkan saja karena untuk apa literasi Sumatera Barat tentu beliau lebih tahu secara beliau ini memang sastrawan ya untuk tingkat nasional gitu. Kalau saya ini blogger nih Mas Ipan tahu lah saya blogger gitu. Yes, betul. Ya, saya di Surabaya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin gini kondisi literasi di FLP Surabaya. Kondisi FLP Surabaya saat ini itu kebetulan terakhir kita mengadakan open recruitment, di mana tiap tahun itu biasanya diadakan. Nah, teknisnya itu ada yang lebih beda. Sebelum pandemi ini umumnya itu saya ingin tahu kondisi oprek sekarang ini kan gimana. Nah, di situ kan daftarnya sekitar sebulan. Setelah itu untuk pertemuan pertama tetap tatap muka. Kemudian karena di bulan Maret di pandemi, di masa pandemi seperti ini, akhirnya diambil alih melalui WA Text. Nah, di situ tiap panitia itu akan tetap mengadakan kelas menulis tetap seperti biasa, tidak seperti kayak Sumatera Barat. Sumatera Barat kan kelas menulisnya sore hari ya. Kalau saya kan lebih ke hari-hari karena anggota FLP Surabaya biasanya fresh, kita bisa kumpul bareng. Awalnya itu memang sudah berlangsung di pertengahan tahun. Nah, di situ di tengah pandemi ini kadang-kadang panitia itu kita lihat kondisi peserta calon pramuda ya, calon pramuda, kita nyimak di mana sih paham nggak dengan materi yang disampaikan oleh narasumber itu di WA Text. Nah, setelah itu mungkin kan kadang-kadang kan di pelajaran daring kan seperti kendala dengan Zoom ya, Zoom sama WA Meet ya, Google Meet ya. Nah, kadang-kadang kan tiap anggota tuh bilang nggak setuju karena takutnya kuota habis.
Ada dibutuhkan untuk WA teks. Alhamdulillah kadang paham, kadang enggak, insya Allah disalurkan. Kemudian untuk inaugurasi terlaksana di tengah dalam bentuk online. Tidak semua ya, karena dulu di tatap muka itu biasanya lebih banyak kita have fun, kemudian kita bisa mempresentasikan apa saja sih kegiatan selanjutnya di FPB Surabaya. Nah, belakangan juga di kepengurusan Cekuratnya selaku Ketua FPB Surabaya, biasanya tidak banyak-banyak ya. Mungkin kalau di era ketuanya Bung Zai sama Kang Baim, itu biasanya kalau ada rapat tulisan, terus ada rapat kajian, atau sebagainya, itu biasanya datang dapat absen. Nah ternyata kalau di sela-sela kegiatan tidak ada, atau bersamaan dengan kegiatan, oke saya ambil alih gitu. Nah, kemudian alhamdulillah Forum Pena Surabaya dapat prestasi. Yang pertama itu cabang terpuji nasional di tahun 2017, dan yang kedua dapat cabang terpuji antar wilayah. Ini nih sebagai prestasi yang emas gitu loh. Karena pesaingnya Pamekasan Sidoarjo sebagai cabang pejuang cabang terpuji itu harus benar-benar dilihat dari SDM-nya dan kadernya lebih kuat. Karena kenapa? Setiap tahun di setiap angkatan itu biasanya banyak, gitu. Ya 20 atau 15 itu, sehingga anggota yang bertahan hanya beberapa. Nah, biasanya di inaugurasi ini biasanya di sela-sela apa ya? Kegiatan kita sambil kita catat kita di buku harian kecil, nah itu bisa disediain. Nah di angkatan saya dapat beserta modulnya. Nah di situ teman-teman disuruh nulis identitas sama pesan-pesan apa ya terkesan di FPB Surabaya seperti apa gitu. Dan harapannya oke, kita bisa terapkan. Waktu itu saya waktu di seminar itu biasanya ketemu sama Buddha Helvi di Surabaya sejak 2015. Saya diajak ke FPB Surabaya sejak kenalnya Buddha Helvi. Alhamdulillah saya ikuti dengan baik. Dan juga kalau di angkatan dulu itu memang biasanya 3 bulan gitu adalah 6 kali kayaknya itu kali pertemuan untuk itu. Nah di situ teman-teman anggota ini pada semangat, tapi rata-rata ada yang luar kota seperti Tuban, Gresik, Sidoarjo, sebagainya. Itu rata-rata kuliah, ada yang kerja dan sebagainya. Nah, yang hanya bertahan itu hanya saya, dan Teguh, Teguh Rahna, Engdina, terus teman-teman lainnya itu. Kemudian untuk antologi, alhamdulillah setiap angkatan itu harus punya antologi. Kalau tidak ada antologi, ya gimana lagi di caranya kita bisa membangun semangat menulis gitu. Nah, di angkatan saya ada 2. Nah, ini jadi kontroversial adalah kelompok sejarah. Karena saya masuk di fiksi, science fiction, dan harus dibagi. Nah, padahal saya di angkatan saya harus semua gitu loh. Dan ternyata tak lama kemudian aturan mewajibkan bikin antologi itu harus dihapus gara-gara ada miskomunikasi lah mungkin dengan satu sama lainnya. Sekitar 12 sih kayaknya 12-14an mungkin buku yang diantologikan. Dan alhamdulillah untuk buku soal kawan-kawan sudah disalurkan ke terbit sesuai penulis masing-masing. Kemudian untuk untuk Presiden Kota Surabaya, buku ditulis oleh teman-teman angkatan di bawah saya itu dapat sambutan dari Wali Kota Surabaya dan di launching di gedung BKKS ya di Surabaya. Nah itu biasanya berisi tentang sejarah maupun kultural budaya di Surabaya, khususnya tradisi, kemudian kebudayaan kehidupan di Surabaya, khususnya kalau ada perayaan-perayaan tertentu. Kemudian untuk sekarang ini kan di masa pandemi ya, mungkin
anggota yang sekarang sudah mencar semua dan bahkan sudah pulang ke daerah masing-masing untuk melakukan kesibukan yang berbeda. Sama kayak Sumatera Barat. Sumatera Barat kan setiap kali kita liburan kajian, kesibukan lain-lain itu nggak apa-apa gitu. Aku tidak apa-apa untuk pergi ke Surabaya. Dan terkadang sih ya kalau masalah koordinasi antar divisi itu ya macam-macam mungkin ya. Di divisi saya itu ada 4 ya misalnya. Divisi administrasi, media, karya, dan juga divisi bisnis. Nah, divisi bisnis ini sementara ini divakumkan gara-gara nggak ada anggota, terus tidak ada gagasan, sehingga dulunya itu memang sempat jadi sempat ditugaskan untuk memproduksi atau menjual buku-buku, makanan dan sebagainya di setiap acara tertentu. Untuk divisi karya seperti saya itu sekarang di bagian sidang karya. Biasanya ditugaskan untuk mengkurasi tulisan. Nah, mungkin menariknya gini, kenapa sih saya bagian sidang karya atau di bagian buku? Dan kadang-kadang gini, tiap tahun itu biasanya biasa kalau ada bukan naskah itu umpamanya kita kalau misalnya sidang naskah itu tadi kita siap disidangkan. Nah di sidang ini bukan teks hukum, bukan. Jadi skripsi juga bukan. Jadi bagian dikurasi, bagian mana yang salah dari segi ejaan bahasa dan sebagainya. Nah itu apa kegiatan seperti itu. Nah dihadiri kalau oleh penulis dan juga diberi catatan oleh kurasi. Beda dengan di FF Jawa Barat. Jawa Barat itu umpamanya kalau ada naskah diterbitkan atau buku terbit, oke kita diadili mungkin. Mana yang kalimat-kalimat yang diisikan oleh buku ini harus benar-benar ada catatannya itu. Nah, itu seksinya beda. Nah, biasanya sidang ini dimunculkan saat Buswil FFP Jawa Barat. Sedangkan di FFP Jawa Tengah itu SDM-nya dipercepat itu biasanya nggak banyak. Nah ini paling banyak itu di FFP Jatim saya sendiri. Kenapa datang di Munas itu banyak? Karena SDM cabang itu paling banyak. Dan nanti insya Allah semulanya Munas sih di Padang, Makassar, Maluku itu semula karena tertunda. Mohon maaf ya kawan Sumatera Barat ya. Ini gara-gara SDM nggak siap, oke, itu kita beralih-alih ke FFP Malang sebagai lokasinya Munas nanti. Kemudian untuk program lain seperti kader yang dulu saya pernah kader. Itu mulanya saya dapat amanah jadi kader itu gara-gara saya melihat kaderisasi anggota di FFP Cabang Surabaya. Alhamdulillah kalau soal NRA itu biasanya diatur oleh teman-teman. Lalu saya pribadi apa? Saya pribadi itu kalau dulu diatur di bagian program, kemudian divisi di bagian sidang, dan soalnya setiap ada rapat evaluasi sekarang ini ya nggak ada perubahan sama sekali. Benar sekali. Saya mungkin yang biasa diikuti itu lewat webinar kah atau kegiatan lain, sehingga bagi saya itu memang ini jadi kesibukan itu. Kemudian untuk pendataan ya kalau ada soal karya biasanya teman-teman FFP Surabaya itu dipantau oleh teman saya itu. Mungkin kalau divisi karya Jatim itu biasanya dipantau. Kalau divisi karya itu kan kita ngadain tentang karya, terus kita ngadain metode menulis, dan juga bagian naskah dibutuhkan. Nah, oleh karena itu saya pribadi itu FFP Surabaya itu terkesan kompak, tapi di sela-sela kesibukan saat pandemi ini itu juga beda-beda. Ada yang sampai pulang kampung ya, mungkin teman-teman yang perantau itu, sehingga yang bertahan itu hanya beberapa. Sekarang ketua itu biasanya berdomisi di Mojokerto. Dulu ada yang juga yang ketua di sebelumnya itu biasanya laki-laki, tapi sekarang perempuan. Kenapa? Mungkin angkatan saya itu sekarang sudah mencat disebut sendiri. Nah untuk generasi ke depan seperti apa? Nah itu nanti berdasarkan modul. Kalau tidak, maka siapa yang memimpin Surabaya? Nah, itu yang jadi permasalahan di FFP Surabaya. Kemudian untuk
permasalahan seperti ini ya, keanggotaan ini. Kalau misalnya anggota lulus, tapi dengan pertimbangan nggak hadir berapa kali, itu ditanyain sama BPH gitu. Nah, teknisnya ya seperti ini. Dan kemudian untuk pengumumannya biasanya dijatuhkan setelah 2 minggu kelas tulis atau 4 minggu adalah. Nah itu biasanya diumumkan. Nah untuk rapatnya itu berdasarkan ini keaktifan, tugas di tempat, tugas di rumah, dan juga kondisi kelulusan anggota. Nah nanti kalau sudah jadi, kemudian ya diproses di RA. Nanti kalau misalnya untuk RA silakan urus di kaderisasi. Bagaimana dengan pegang sosial media, silakan konsultasi ke divisi media di bagian sosial media. Kalau masalah desain untuk website sekarang ini masih vakum, ini gara-gara kontribusinya masih kurang, sehingga saya pribadi ya gimana ya, kondisi Surabaya tetap terjalin dan kompak. Nah kalau kelihatan kerjasama dengan FFP Surabaya dengan komunitas lain, nah itu biasanya ditatangin, karena kebanyakan biasanya kalau ada acara sastra itu biasanya undang gitu. Sehingga bagi saya anggap syukur bisa datang, apalagi siaran radio, Surat Surabaya, terus Surat Muslim dan sebagainya. Insya Allah tetap dapat sih feelingnya. Nah, itu siaran radio. Kalau di daerah lain biasanya tergantung sih kegiatan masing-masing. Kemudian untuk kajian saat ini itu hanya kerjasama dengan komunitas Muslim. Karena di sini memang selain kita menulis, kita ada kajian. Dan kadang nggak setiap hari, enggak. Oh maaf ya, mungkin di Sumatera Barat karena setiap kadang-kadang ya kalau misalnya ada kerjasama, ada cara itu, kan. Tapi dengan pertimbangannya harus lihat kriteria dulu. Mana yang bisa, mana yang enggak. Nah, itu sesuai pertimbangan. Itu sih kondisi literasi di Surabaya sebelum pandemi itu lebih mengerti. Nah setelah mila-mila ternyata kegiatan di masa pandemi ini susah banget. Bagaimana terjadi? Ya sudah, FFP Surabaya itu tetap berkegiatan seperti biasa, hanya saja harus perlu berbenah lagi. Kalau ada rapat, ya ini jadi evaluasi karena nggak ada yang berjalan gara-gara apa kesibukan anggota masing-masing. Sudah, bis 14 gitu lah ya. Ya kemudian untuk rapat per divisi kalau ada rapat itu biasanya masing-masing sih, nggak besar. Tapi kalau ada rapat besar kita bisa mendeteksi. Kemudian terakhir itu saya sampaikan bahwa FFP Surabaya itu SDM-nya cukup besar karena di tahun 2006 hingga sekarang ini biasanya program-program ditularkan oleh setiap divisi itu biasanya lebih ke sana gitu. Apalagi rekreasi menulis sebelum rekreasi menulis itu biasanya setiap tahun buat anggota baru. Nah, bagi yang lama, oke kita rekomendasi ikut, tapi ya apa rekomendasi ya wajib atau tidak itu terserah itu anggota yang lain. Dan terakhir yang menghadiri Wiswil atau Munas biasanya hanya perwakilan beberapa, tidak banyak karena banyak orang yang punya background yang berbeda-beda. Meskipun penasaran dengan Munas sama Wiswil, oke kita berjalan, tapi di situ kita berantisipasi dengan Wiswil kalau soal dana sebagainya kita aturkan ke kas Surabaya. Dan alhamdulillah FFP Surabaya itu sebagai prestasi terbaik buat saya. Insya Allah teman-teman yang lainnya mencurahkan dan bisa menggerakkan peradaban. Itu sih kondisi literasi level P Surabaya saat ini. Nah, sekarang kegiatan spesial biasanya tetap bergerak. Itu sih seluk-beluk di balik FFP Surabaya. Seperti itu sih gambaran saya. Silakan juga buat teman-teman FFP Sumatera Barat ya cabang Padang maupun Pariaman untuk menggambarkan kondisi literasi di wilayah masing-masing. Silakan. Itu aja sih penyampaian dari saya. Halo? Ya. Itu sih penyampaiannya. Ya baik,
Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah sharing gimana kondisi literasi di sana. Untuk di Sumatera Barat sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang kondisinya seperti itu. Anggota kita itu menyebar di berbagai kota di sini, jadi tidak hanya di Padang, tapi ada di Pariaman, di Bukit Tinggi, kemudian di Padang Panjang, di Solo, pesisir selatan, dan daerah-daerah lain. Tapi mereka memang terdaftar sebagai anggota Forum Lingkar Pena Sumatera Barat, meskipun kita sudah punya 2 cabang Padang maupun cabang Pariaman. Jadi kalau kegiatan kita lebih ke kegiatan kita masih, karena di masa sekarang memang tidak memungkinkan ada pertemuan di lokasi offline, jadi memang di secara online. Kalau sebelum tahun 2020 itu biasanya kita mengadakan kegiatan diskusi di mingguan, biasanya seperti itu, ada bedah karya ataupun kegiatan di kampus-kampus. Tapi sejak 2020 karena tidak bisa mengadakan kegiatan di lokasi, jadi memang kita fokus diskusi melalui online, apakah itu di WA Group, di Google Meet, ataupun menggunakan Zoom. Sekarang itu kita sedang dalam tahapan penerimaan anggota baru tahun 2020, itu namanya ada kegiatan sekolah menulis, dan ini adalah minggu ini adalah pertemuan pertama mereka. Jadi ada sekitar selama 3 bulan lebih kurang, ada sekitar 12 kali pertemuan untuk materi dan 12 kali sesi latihan. Jadi sampai akhir Desember 2020. Jadi memang seperti itu, maka kita harapkan dengan adanya pembinaan ini, anggota sudah memiliki bekal untuk menjadi anggota 100%. Nantinya yang lulus akan kita berikan kartu anggota. Jadi memang seperti itu. Sementara untuk anggota-anggota lama itu kita fasilitasi untuk menulis. Jadi kita punya kerjasama dengan media, ada rubrik Kreatika. Kreatika itu kreasi dan kritik. Jadi memang ada karya anggota, kemudian kita bikin ulasannya seperti itu. Kemudian yang lainnya seperti biasa, misalnya ada informasi lomba, kemudian bagi anggota yang ingin ikut serta bisa kita dampingi, misalnya karya mereka nantinya dikoreksi, dibedah, kemudian nanti mereka merevisi dan mengirimkan karya mereka. Kemudian bagi anggota yang ingin menerbitkan karya, kita fasilitasi untuk mau ke penerbit mana, baru sampai di sana nanti kita paling diarahkan kalau karya ini cocoknya ke mana, dan jika mereka butuh penampingan seperti dalam proses penyusunan naskah, itu biasanya juga didampingi. Misalnya ada semacam mentor gitu. Jadi ketika mereka sedang membuat buku, itu bisa didampingi sampai akhirnya bukunya terbit. Kemudian kita juga melakukan pelatihan nulis, tapi skala kecil. Seperti kemarin ini pernah bikin pelatihan nulis cerita anak, dan mereka memang difasilitasi langsung dengan penerbit. Ada kegiatan lain, misalnya ada diskusi dengan penulis yang sudah profesional ataupun sudah mapan, kita datangkan dan kita fasilitasi peserta anggota FLP untuk berdiskusi gitu. Itu saja, kayaknya tidak terlalu banyak kegiatan kita, dan memang kondisinya di tengah pandemi ini lebih kita arahkan ke diskusi-diskusi di media, di secara daring gitu. Itu Kang Ivan. Oke. Mungkin indikator ya kan, untuk pembentukan FLP Sumatera Barat itu didirikan sudah lama atau bagaimana? Kalau FLP Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2000. Jadi Forum Lingkar Pena berdiri tahun 97, di kita berdiri tahun 2000. Sumatera Barat itu?
Ya, Sumatera Barat, jadi sudah lebih kurang 20 tahun. Oh. Nah itu sebenarnya untuk indikator yang sebelumnya itu apakah pernah mengalami permasalahan atau apa literasi sebelumnya itu apa mungkin apa di Sumatera kan 20 tahun ya lama ya. Kalau di saya itu 2006. Tapi kalau di 2006 nah, kadang-kadang itu berdiri di Ketua APRU, kemudian untuk vakumnya berapa tahun mungkin gara-gara tidak bergerak, mungkin gara-gara tidak ada ketua, berarti ya sudah mungkin mungkin kondisi literasi dulu itu biasanya sudah tidak bisa pakai kaki gitu, dan munculnya 2012 sih mungkin kalau di ketuanya sekarang kan dulu tuh Mas Kahim ya, APRU. Dua periode itu biasanya umumnya agak kritis sih kalau ketua yang pertama itu, yang kedua kritis itu, yang kedua itu basicnya di hukum mungkin banyak itu kalau banyak kajian itu. Kalau di Sumatera Barat itu apa sih kelebihan atau kelemahan kalau di literasi sana itu? Mungkin gimana ya, memang udah gayanya di sini ya seperti ini, kita tuh ya santai-santai aja gitu. Nggak, mungkin kalau di daerah lain memang mereka sangat aktif ataupun mana ya, kalau kita terbiasa udah mungkin karakter orang di sini gitu, lebih kayak nulis ya nulis gitu kan. Nanti kalau misalnya kita juga nggak maksa-maksa orang kan, mau gabung silakan. Kalau misalnya nanti merasakan sudah saatnya untuk meninggalkan ya silakan berangkat gitu. Jadi ketika mereka memang ingin belajar di FLP, kita silakan. Nanti ketika mereka menemukan bahwa ada jalan lain ataupun lebih nyaman di komunitas lain ya silahkan. Ataupun dulu kan sebagian besar anggota itu adalah mahasiswa, dan ketika mereka sudah selesai kuliah kemudian akhirnya merantau meninggalkan FLP ya silahkan gitu. Ataupun ketika mereka akhirnya bergabung dengan daerah lain, kita juga persilahkan. Di selama 20 tahun ini ya kita biasa-biasa aja, gitu-gitu aja. Jadi ketika mereka merasa nyaman kemudian bergabung ya silahkan, diskusi silahkan. Ketika mereka akhirnya tidak ingin lagi ikut ya silahkan gitu, tidak ada paksaan. Jadi kalau ditanya ditotalkan berapa sih jumlah anggota FLP Sumbar, yang akhirnya mungkin banyak karena sebagian besar sudah menyebar di kota-kota lain di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat, dan mereka pun juga akhirnya mutasi ke daerah-daerah lain yang menjadi tempat mereka berdomisili sekarang. Jadi mungkin proses awalnya belajarnya di sini di Padang di FLP Sumbar, tapi kemudian di dalam perjalanannya mereka menemukan ruang untuk berliterasi yang baru seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah itu masalah SDM, rasanya tidak juga kan, karena anggota-anggota kemudian mereka sudah mendapatkan aktivitas yang baru ataupun akhirnya bisa menggunakan ilmu yang mereka dapatkan di FLP untuk bekerja sekarang, ya akhirnya tidak ada keterikatan seperti itu. Termasuk sekarang yang 50 orang yang ikut di sekolah menulis, apakah nantinya mereka memang ingin jadi FLP itu tidak ya, kita tidak akan memaksa kan. Apakah dari 50 nantinya yang akan menjadi itu hanya 5 orang, ya silakan saja. Barangkali seperti itu. Mungkin berbeda dengan teman-teman di wilayah lain yang benar-benar sangat rapi dalam organisasinya. Kalau kita di Sumbar ya kita selalu terbuka, siapa ingin berdiskusi, mau belajar, sharing ilmu dengan kita ya silahkan. Kalau mereka akhirnya tidak ingin lagi ikut ya tidak ada masalah gitu. Yang FLP Sumbar tetap akan lanjut. Ya, saya tanya ke cabang Padang ini. Nah ini gimana kok kejadiannya kalau ada ketua FF Padang? Kok bisa nggak ada ketua FF Sumbar gitu? Kita gimana ini? Gimana? Kalau memandangnya dengan kacamata wilayah lain memang seperti aneh. Tapi kalau kita di sini ya
cabang itu kan bagian dari wilayah. Jadi meskipun ada cabang Padang, ada cabang Pariaman, tapi mereka juga adalah bagian dari wilayah Sumbar. Karena memang tadi berangkatnya dari atas, berbeda ketika memang inisiasinya dari bawah. Mereka bikin FLP sendiri, kemudian di daerah, kemudian akhirnya bergabung ke wilayah. Tapi yang terjadi di Sumbar, wilayah dulu yang ada, kemudian dulu tuh kita malah loncatnya wilayah, kemudian ada ranting-ranting, karena kita tuh basicnya dulu di kampus-kampus. Jadi ada ranting UNAN, ada ranting UNP, ada ranting IAIN, dan ranting-ranting yang lain. Nah, seperti itu. Tapi mungkin bisa dibantu jawab. Di sini ada Fadli dari Padang. Nah, Sebenarnya ini juga di Sumbar, tapi kita posisikan di Padang. Silakan Fadli. Hai, silakan. Terima kasih ya Bang Ade sudah menjelaskan tadi. Jadi sebenarnya beberapa tahun belakangan kita dahulu pernah ada ini ya, ada kepengurusan di cabang dan unit-unit. Saya masuk di FLP itu tahun 2011. Tahun 2011 itu waktu itu ada unit di kampus karena saya masuknya lewat unit di kampus. Cuma pergerakannya kalau di cabang memang ini ya masalahnya itu untuk wilayah dan untuk cabang orangnya itu semuanya ya beririsan gitu ya. Makanya daripada dua payung bergerak, nah kita lebih menyuarakan ini brandnya itu atau lembaganya itu FLP Sumbar. Makanya mungkin FLP Sumbar kalau di Sumbar orang lebih tahu FLP Sumbar daripada FLP Padang atau FLP Pariaman gitu ya. Mungkin beda hal dengan ini di teman-teman di daerah Jawa itu memang karena banyaknya peserta di situ atau juga anggotanya banyak, jadi masing-masing kota atau cabang itu punya pengurusan masing-masing dan dia punya kegiatan masing-masing. Nah, sementara kalau untuk ini seperti yang disampaikan oleh Bang Ade tadi ada beberapa anggota kita kalau mau berkegiatan di FLP kita punya aturan gitu. Kalau misalkan tidak mau ya silakan pindah gitu. Nah, yang tidak ada tidak ada pemaksaan anggota untuk termasuk dengan beberapa teman-teman yang sekarang ini ikut segmen itu ada Bang Andri ini yang gabung di sini, Andri Almunas ini salah satu anggota peserta kita di segmen. Jadi ada masanya nanti kita akan sampaikan gimana jalannya, gimana aturannya yang berlaku di FLP. Jika teman-teman bisa mematuhi itu, kemudian kita jalankan. Memang beberapa tahun belakangan itu saya diamanahkan di kaderisasi. Cuma untuk ini ya blueprint kita atau gimana tentang kaderisasi ini memang sosialisasinya dari pusat itu tidak intensif ke wilayah. Jadi kita tidak tahu nih gimana aturan kaderisasi kita seperti apa gitu. Atau mungkin kita bahkan berkreativitas sendiri ya di FLP Padang, FLP Sumbar maksud saya seperti ini caranya, di FLP Surabaya mungkin seperti hal yang lain lagi. Tapi intinya kita bergerak dengan visi yang sama gitu. Karena memang FLP ini dibentuk kan memang untuk meramaikan atau mensosialisasikan literasi berkeradaban berapa lah istilahnya. Pokoknya intinya seperti itu lah, kita menulis literasi berkeadaban. Berkeadaban ya, udah benar tadi. Intinya kita menulis untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi kita pegangnya itu kalau ada teman-teman di FLP Padang, FLP Sumbar yang masih concern dengan itu, ya kita hitungnya masih bagian kita gitu. Kalau misalkan sudah di luar itu ya, dan dia juga tidak datang komunikasi dengan FLP juga sudah jarang, ya berarti dia bukan bagian dari kita. Nah, khusus untuk pendaftaran anggota ini baru kita baru kita rapikan. Artinya pendaftaran NRA itu dari sekian banyak anggota FLP Sumbar saat ini baru beberapa yang punya NRA gitu. Makanya terkendala ketika ada kegiatan-kegiatan di wilayah lain yaitu mensyaratkan NRA gitu ya. NRA-nya berapa, ikut harus pakai NRA gitu. Ketika kita menulis juga artikel di web FLP Pusat juga ditanya NRA gitu. Padahal yang bisa menulis banyak sebenarnya, tapi karena syaratnya NRA, ya akhirnya sekarang kita coba data teman-teman yang sudah pernah lulus
segmen dahulu tahun ini, tahun belakangan, kemudian itu kita daftarkan. Jadi memang perapian ini administrasi dan semacamnya. Jadi insya Allah di teman-teman yang sekarang 50 orang di segmen itu, nah kita coba rapikan ininya, administrasinya, sehingga nanti yang istimewanya di FLP itu kan seperti itu. Kalau misalkan hari ini kita di sini, besok kita pindah merantau misalnya ke ibu kota, kita bisa pindah ke sana ya, bisa mutasi asalkan ada ini ya, ada kartu tanda anggotanya, nggak bisa mengaku-ngaku saja ada rekomendasi, mengaku-ngaku saya anggota FLP di Sumbar, mana buktinya gitu. Nah itu yang akan kita coba ini ya, maksimalkan ke depan di ini. Dan saya mungkin saat ini masih ini ya, masih di bidang kaderisasi FLP Sumbar gitu. Memang dia manakan jadi ketua di FLP cabang. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada perbedaan dengan teman-teman di sana. Ini Mas Ivan dan teman-temannya seperti apa juga ininya, kegiatannya. Cuma semangat kita sama, insya Allah semangat kita sama. Kita bekerja, kita berkegiatan, berorganisasi, berkomunitas. Ya tujuannya untuk itu menciptakan karya-karya literasi ya, baik dalam itu bentuknya fiksi atau non-fiksi yang memang punya nilai gitu. Ada menambah nilai diri pembaca kita dari apa yang dia baca gitu. Bukan sekadar tulisan-tulisan yang ya sebatas hiburan kemudian tidak ada makna itu. Kalau kita bicara ini ya amanat nih. Dan itu yang kita coba nih. Teman-teman itu coba diarahkan untuk menulis yang seperti itu. Karena ya itulah kontribusi kita kepada peradaban gitu. Karena itu tadi ya, literasi yang berkeadaban gitu. Saya kira itu ya mungkin jawabannya normatif, tapi gambaran kita kegiatan di FLP Sumbar seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa berkomunikasi lagi, terutama dalam penanganan pasca anggota dilantik sebagai anggota muda. Gitu. Nah, ke atasnya itu bagaimana mendorong ini ya, memotivasi anggota untuk senantiasa berkarya. Nah, itu yang mungkin kita pengen dengar nih dari Mas Ivan, atau mungkin ada juga nih yang alhamdulillah besok misalnya mau juga sharing dengan kita yang di wilayah gitu, maksudnya di daerah, katakanlah daerah ya, kalau Sumatera itu ya, kalau dibanding dengan ini ya tentu berbeda. Nah, jadi bisa diinikan minimal dalam cara-cara dalam mempublikasikan karya anggota, karena kita jauh aksesnya dengan penerbit ya. Karena kalau di Jogja gitu ya, atau di Jatim, Jawa Tengah gitu ya, itu gampang aksesnya. Sementara kita di sini harus ini, bahkan ada teman anggota kita itu yang memang mengelola penerbitan yang dia masih minor ya, penerbit minor, tapi tetap cetaknya dari Jawa gitu ya. Jadi memang ada kendalanya situ kalau untuk urusan karya. Ini saya takjub sekali nih ketika Mas Ivan ceritakan setiap angkatan harus buat antologi, antologinya ada sampai 2. Nah, kita juga sasar itu di kegiatan ini, segmen kali ini kita juga sasar coba kumpulkan karya teman-teman yang akan nanti dibuat antologinya. Nah, saya masih punya utang sebenarnya ini antologi teman-teman yang seangkatan sama Najla atau Ica udah sampai sekarang belum saya selesaikan. Ini masih utang. Astagfirullah gitu. Dan nanti ya, waduh, keluar. Kapan ini? Insya Allah deh segera, mudah-mudahan nanti Ica dan teman-teman dituntutnya pula. Saya mana janjimu kemarin itu waktu segmen terakhir kali gitu ya. Tapi kalau hari ini Insya Allah itu sudah terkelola dengan baik, artinya kerjasama antara ini ya. Bahkan senior-senior saya seperti Bang Ade, Bang Azwar itu mau turun tangan untuk membantu mengelola ini ya, sekolah menulis. Karena pada waktu itu kemarin kita aja nih yang pengurus bisa ya ada beberapa orang saja yang mengelola, akhirnya tidak terkelola dengan cukup baik. Hari ini insya Allah itu saya optimis ya, Bang Andri Almonas dan teman-temannya bisa nanti insya Allah dikelola dengan lebih baik, sehingga bisa dapat gambaran, insight-nya, wawasannya tentang FLP itu seperti apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk bisa berkegiatan ya sebagai seorang calon penulis besar gitu ya, atau bahkan yang sudah menjadi penulis, karena ada beberapa di anggota itu
beberapa kasus, bukan kasus juga cerita, beberapa tahun belakangan, itu kan rata-rata saya ikut serta tuh dalam mengelola segmen. Cuma ada yang memang baru belajar menulis, ada juga yang sudah punya karya, dan sudah sering ini, sudah punya buku, sudah punya menulis di ini, di koran, sudah menulis di ini. Pokoknya mereka sudah jadilah penulis jadi gitu. Cuman masalahnya akhirnya bukan saya menyalahkan itu, ada kalanya ketika mereka sudah punya karya dan mereka merasa untuk apa saya ikut sekolah menulis gitu ya. Karena saya sudah bisa menulis, saya sudah punya karya, dan akhirnya malah mundur sendiri gitu. Mundur sendiri padahal sekolah menulis itu kan adalah gerbangnya. Kita punya alur kaderisasi, itu harus diikuti. Hebat atau tidak hebatnya Anda gitu ya. Udah punya Iya. karya sebanyak pun, prestasi puluhan, ratusan ya. Tetap aja kalau untuk masuk LV harus ikut sekolah menulisnya gitu. Dan ya itu mungkin seleksi alamnya juga gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan apa namanya atmosfer kata di FLP, akhirnya memilih untuk tidak lanjut dalam sekolah menulis. Intinya ya walaupun kita komunitas, kita punya ideologi gitu ya. Jadi itu yang coba di ini kan ya, difokuskan untuk kegiatan-kegiatan kita di FLP Sumbar. Ya mudah-mudahan dari kegiatan, dari karya-karya teman-teman nih dari Sumbar bisa berkontribusi lah sebagai apa asupan-asupan baik bagi dunia literasi di Indonesia. Nah itu udah panjang nih saya ceritanya nih Mas Irfan. Wow, bagus ini. Dongeng ya. Cerita doang gitu. Itu ya mungkin mohon maaf nih kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan. Itu. Udah kalah. Oke. Siap ya. Nah, saya mute lagi nih. Lanjut kerja. Iya, nggak apa-apa. Iya, menarik ya kalau mereka pena Padang ya, karena yang punya apa ya, bergerak terus kita apa ya, salurkan. Alhamdulillah. Semoga nanti kan kalau jangan bosan-bosan nanti kalau mampir ke APW Padang, Pariaman, Ibu Kuliah Sebentar bisa konsultasi kalau ada apa-apa nanti bisa mengajukan gitu loh. Pengurusan ya, kalau soal pengurusan kita punya BPH ya, di ketua, sekretaris, bendahara, itu untuk divisi kan ada yang kaderisasi, ada yang media, ada yang karya, ada yang bisnis. Nah mungkin divisi apa lagi selain keempat itu di wilayah maupun cabang? Misalnya kalau media sosial di media, kalau di bagian kaderisasi kita mengelola anggota, kemudian media bagian karya kita mengatur penerbitan, terus ada yang sebagai beda karya, terus kalau di bisnis kita jual buku, kita jual pin yang ada FFP-nya. Nah itu kalau di wilayah itu, wilayah maupun cabang itu ada divisi lain selain keempat itu mungkin. Silakan. Baik, kalau di sini di Sumbar itu kita cuma punya 3 divisi ya. Punya 3, pertama itu divisi kaderisasi, yang kedua humas dan publikasi, yang ketiga baru rumah cahaya. Itu 3 aja. Itu rumah cahaya itu tugasnya kayak apa? Mengelolanya seperti apa? Divisi rumah cahaya. Kita di sekretariat itu kan ada perpustakaan, lebih ke kegiatan pengelolaan perpustakaan gitu. Oh, jadi udah punya sakit berarti? Ada, tapi secara kepemilikan itu bukan milik Forum Lingkar Pena ya, tapi rumah salah seorang pengurus. Dia ada satu bagian rumah yang kita jadikan perpustakaan, tempat menyimpan koleksi buku-buku, arsip-arsip. Kemudian juga biasanya ketika belum pandemi itu kita bisa berdiskusi di sana, ada kegiatan pelatihan di sana, rapat-rapat juga di sana. Itu rumah, nama pengurusnya itu Rahmat Hidayat. Biasanya di sana kita jadikan sekretariat Forum Lingkar Pena. Sama lah dengan daerah wilayah lain ya. Jadi Danus dan Rumah Cahaya memang ada, kalau
yang idealnya kan memang ada kegiatan, misalnya ada mengelola taman bacaan, ada kegiatan untuk anak-anak di sekitar, tapi memang em, cukup terkendala karena itu tadi teman-teman kita ini berdomisilinya tidak hanya di pusat kota, kemudian juga tidak hanya di Sumatera Barat. Jadi beberapa orang pengurus FLP Sumbar itu bahkan berdomisilinya tidak di Sumatera Barat, tapi ada di rantau. Jadi kita kadang berkomunikasi secara online karena kita berpikir bahwa tidak mesti bertemu tatap muka, tapi berkontribusi juga bisa secara daring. Jadi ketika ada karya, kemudian ada anggota butuh dikaji ataupun diberikan masukan terhadap karyanya, itu bisa kita bantu melalui pengurus yang tidak berdomisili di Sumatera Barat. Misalnya ada beberapa orang kayak di kaderisasi ada Azwar berdomisilinya di Banten, tapi tetap intens berkomunikasi, juga termasuk mengelola rubrik yang diadakan FLP bekerjasama dengan media itu. Jadi kita ada setiap minggu ada penerbitan karya dan ada ulasannya. Itu yang mengelola itu tidak di Padang gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang berdomisili di luar Sumatera Barat. Jadi itu tadi. Yang penting bisa tetap berkarya, bisa tetap berkontribusi, membantu, memfasilitasi anggota. Jadi kita prinsip kita di sini begitu. Jadi ketika ada orang yang ingin belajar menulis, ingin dibantu berkarya, kemudian menerbitkan karya, menerbitkan buku, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Meskipun secara fisik kan tidak ada pertemuan tatap muka, tidak ada ngumpul-ngumpul seperti di daerah lain. Jadi kita memanfaatkan media-media alternatif sampai tujuan mereka bergabung dengan FLP itu tercapai. Misalnya ada yang sudah bertahun-tahun nulis, sudah punya naskah novel, tapi tidak tahu menerbitkan kemana, itu kita bantu. Misalnya pertama tentu saja di dalam hal konten karyanya perlu diedit, direvisi, diberikan perbaikan-perbaikan. Nanti setelah final baru jika mereka ingin menerbitkan secara free, kita arahkan coba kirim ke penerbit ini misalnya. Tapi ketika mereka memang mau menerbitkan secara indie dan punya kemampuan, ya silahkan. Misalnya kalau di Padang ada beberapa penerbit indie dan itu perlu ada kesiapan modal untuk menerbitkan buku. Tapi ketika mereka memang sanggup dan naskah itu memang menjual dan layak untuk diterbitkan di media, di penerbit mayor, itu kita arahkan. Mereka coba tes dulu, kirim ke penerbit mayor untuk menerbitkan karya. Oh iya. Kemudian untuk ini ya, divisi karya biasanya itu kan kita memantaukan karya anggota itu biasanya setiap bulan itu biasanya store, dan nanti kan nanti kan ada pen award gitu. Kalau di Mesra itu biasanya adakan semacam pleno untuk menentukan LPJ, kemudian dari kedua kita mengadakan semacam pemilihan ketua. Nah, di pemilihan ketua itu lebih gengsi karena di wilayah Jatim ini kan kita mempunyai orang yang memiliki syarat di modul ADRT. Nah, kadang-kadang di usul kemarin itu rasa ganas gitu karena pasukan Jatim itu biasanya kita dukung, kita punya semacam dukungan mungkin kita untuk menyampaikan aspirasi dan misinya. Saya kalau program-program di wilayah saya itu seragam. Yang terbaru adalah ngaji, itu biasanya Islaman, itu kan tiga pilar yang diutamakan. Dan kemudian untuk award biasanya ada kalau misalnya setor, ada lomba ya, lomba pen award, biasanya resensi terpuji, terpuji, hingga komit favorit. Kalau ada cabang berjuang sama dengan cabang terpuji terpejuang ini saya aman kan karena FPP Sumbar sedikit, teknisnya seperti apa mungkin teknisnya itu beda ya seperti kayak di Jatim misalnya.
Ya, barangkali memang salah satu kelemahan kita di wilayah Sumbar memang dalam hal administrasi itu yang masih kurang rapi gitu. Jadi sebenarnya eh, para anggota ini punya banyak karya, misalnya banyak buku segala macam, tapi memang tidak terarsipkan. Jadi sekarang itu divisi Humas sedang mengumpulkan karya-karya, termasuk misalnya cover-cover bukunya, supaya kita punya data yang kuat gitu. Ini karya-karyanya, meskipun secara de facto itu mereka berkarya dan karya mereka termuat di sejumlah antologi dan bahkan mereka punya buku sendiri. Tapi memang itu ketika diminta oleh BPP untuk bersaing ya dalam pemilihan yang beberapa kriteria tadi, kita memang sering kali kesulitan karena tadi baru sebatas catatan di kertas, misalnya si A karyanya ini dimuat di sini, bukunya ini, tapi kita tidak punya database yang lengkap di pengurus. Nah, itu baru sekarang kita coba mengumpulkan data karya, bukunya apa, diterbitkan di mana, tahun berapa, itu baru sekarang. Meskipun seperti yang juga disampaikan oleh Fadli tadi, sebagian besar anggota itu sudah menulis di media maupun sudah punya buku. Jadi seperti angkatan 2020 ini bahkan sudah punya beberapa buah novel, tapi uh, belum terdaftar sebagai anggota dan karya mereka pun kan belum masuk ke dalam database gitu. Jadi memang kita ini yang kita perlu evaluasi, memang perlu perapian dalam hal data gitu. Berarti musuhnya teknisnya beda ya berarti. Nah, mungkin apa untuk rapat pleno dan kegiatan lain itu tetap seperti biasa atau punya gayanya beda mungkin di Sumatera Barat? Ya, mungkin gaya khas Sumatera Barat lah ya. Berarti beda ya berarti? Beda, tapi tetap biasanya kita dahulukan dengan ada, kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada open recruitment, ada pelatihan, ada seminar, baru diakhiri dengan adanya muswil. Untuk upgrading biasanya ada nggak misalnya teman-teman anggota biasanya untuk upgrading tentang pilar organisasian, pilar FLP ya, pilar PP, terus kegiatan menulis, ada yang juga kegiatan motivasi. Nah, kalau di Sumatera Barat ada nggak perbedaan antara upgrading dengan kegiatan lain di Sumatera Barat? Kalau di wilayah saya kan ada upgrading. Kalau kita di sini namanya kan sekolah menulis, itu selama 3 bulan di dalam selama 3 bulan itu ada penyampaian 3 hal. Tadi ada kepenulisan, keorganisasian, dan keislaman kita sampaikan di sana. Kemudian terkait dengan untuk yang sudah menjadi anggota, biasanya memang ada pertemuan 2 mingguan tadi. Jadi sekali 2 minggu kita adakan pertemuan. Di sana kita masukkan ada untuk keislaman, biasanya di awal itu ada tilawah, kemudian ada tausiah, ada kutum, nanti ada evaluasi, ada bedah karya untuk hal kepenulisannya. Biasanya diramu di diskusi 2 mingguan itu. Kemudian sebelumnya ada divisi untuk keora yang menangani rohani. Ini kan nanti ada misalnya sekali beberapa waktu ada informasi tentang ada taskif di mana itu disampaikan. Kemudian ada untuk yang ihwah misalnya mengambil di mana kan. Biasanya seperti itu saja. Jadi kalau kita bikin acara tersendiri tidak, karena biasanya pengurus ini atau anggota sudah punya juga di luar. Kita kan bagian ada kegiatan juga pribadi, jadi biasanya diarahkan ke sana. Untuk tarbiyahnya biasanya dipantau melalui itu, disilakan misalnya ketika ada di masjid mana ada kegiatan, diarahkan untuk anggota mengikuti acara di sana, seperti itu. Mungkin kalau sekalian ya sekolah menulis ya, kalau politis kita melakukan dari anggota ya, meskipun di wilayah ya gitu. Gimana? Kalau misalnya kan ini kan sebagai sekolah menulis sebagai upgrading ya sebagian, nanti begitu sudah selesai nanti diumumkan langsung dikukuh ya berarti ya, setelah sekolah menulis selesai gitu. Kalau sudah selesai mereka sudah masuk ke anggota, itu masuk kegiatan yang umum lagi,
Karena yang seperti tadi ada diskusi di mingguan, kemudian ada seminar-seminar lepas, ada talk show, kemudian ada ketika misalnya kita mendatangkan narasumber, apakah itu dari internal FLP, baik FLP dari pusat atau ada dari komunitas lain ataupun penulis dari manapun yang bisa kita datangkan, itu kita libatkan anggota yang sudah melewati proses segmen tadi gitu. Jadi bentuk upgradingnya bukan secara formal kita adakan selama sekian bulan, tidak, di mereka kita masukkan ketika mereka sudah selesai segmen dan lulus dan kita evaluasi memang layak jadi anggota, itu mereka sudah bisa mengikuti kegiatan FLP, bahkan juga kita libatkan sebagai panitia termasuk juga sebagai narasumber ketika mereka memang layak untuk jadi narasumber gitu. Oke. Mungkin menarik ya kalau misalnya Bang ini menjadi sistem pengkaderan anggota pramuda menjadi mudah, sehingga ketika nanti jadi anggota resmi dan bisa ikuti kegiatan selanjutnya. Rapat ini ya, kalau masalah rapat ya, masalah rapat penulisan, terus rapat rekrutmen itu diserahkan ke cabang atau masih di wilayah itu? Kalau misalnya ada rapat bahas tertentu mungkin gitu. Biasanya tergantung topik ya, atau tentang apa. Dia misalnya ketika berhubungan dengan kayak segmen itu kan rapat di divisi kaderisasi, ada tim kaderisasi, tim sekolah menulis, ada juga panitia kecilnya kan. Kemudian ketika ada pekerjaan mengenai penerbitan karya, nanti ada juga tim untuk editornya, untuk membahas mau diterbitkan di mana. Biasanya kita seperti itu deh. Meskipun ada divisi-divisi, tapi nantinya dalam pekerjaan biasanya juga akan melibatkan dari divisi lain. Jadi dibentuk lagi tim-tim kecil gitu. Karena memang lebih ke kolaborasi kan. Karena sebenarnya meskipun teman-teman ini bisa ditaruh di divisi A, divisi B, divisi C, sebenarnya mereka kontribusinya di segala bidang gitu. Jadi lebih ke kondisi ketika di kondisi ini ada teman-teman yang misalnya terkendala lagi ada pekerjaan lagi kurang sehat, mereka tidak kita tuntut untuk harus aktif di bisa melalui tim kecil tadi. Di rapat-rapatnya seperti itu, nanti sesudah itu baru ada rapat global untuk kepengurusan secara umum. Tapi memang selama ini kita lagi-lagi lebih sering rapat itu secara online gitu. Karena tadi keterbatasan, karena masing-masing punya kesibukan dan daerah pun berbeda-beda daerah. Ada yang di Padang, ada yang domisili di Padang Panjang, ada di Payakumbuh, dan untuk bertemu itu butuh waktu sekian jam. Makanya lebih sering kita rapat-rapat itu menggunakan WA group gitu. Oke, menarik ya. Proses pengkaderan hambatannya seperti apa? Proses pengkaderan kan yang sekolah menulis kan sudah jalan. Hambatannya seperti apa mungkin? Kalau dari segi wilayahnya. Ya, pengkaderan barangkali Fadli bisa kaderisasi. Monggo silakan Fadli. Ya, silakan Fadli. Fadli, buka mic ya. Bukan Fadli ini. Hambatan di kaderisasi ya. Yes. Sebenarnya seperti ini ya, seperti kebanyakan ini. Tadi saya agak segan untuk menyampaikan secara detail karena ada calon anggota kita nih, tadi Andrian Munas Putra ya. Kalau ini sudah anggota semua nih, sudah ada NRA semua. Kalau hambatan, memang yang paling di mana-mana itu masalahnya rekrutmen itu gampang sebenarnya. Walaupun susah, tapi bisa dibilang gampang. Gampang untuk mengambil ini ya, mencari anggota itu gampang gitu. Tapi yang paling susah itu bagaimana kita membuat agenda-agenda untuk membuat mereka itu tetap tertarik berkontribusi untuk FLP gitu ya. Cuma yang menjadi masalah itu kan
bagaimana menimbulkan rasa kepemilikan gitu ya, atas organisasi atau komunitas, sehingga apapun pekerjaan ataupun amanah yang akan dikasih nanti pasca muswil atau semacamnya tetap mau diampu gitu ya. Nah, itu yang susah gitu. Nah, sementara kalau kita kasih grade, misalnya beberapa anggota kita yang rasanya bisa untuk diandalkan dalam tanda kutip, itu bisa dihitung jari sebenarnya gitu ya. Selain yang senior, artinya anggota-anggota baru yang baru gabung itu bisa dihitung jari sebenarnya siapa yang bisa untuk diandalkan. Dan memang itu adalah orang-orang teman-teman yang punya semangat yang lebih ya, tanpa harus di-trigger gitu lah maksudnya. Tanpa harus di apa namanya itu, ya pokoknya di treatment lebih lanjut gitu ya. Nah, contohnya mungkin termasuk Ica ada di situ, ada beberapa teman yang lainnya, dan itu sangat sedikit ya rasionya atau perbandingannya dibanding dengan input kita waktu segmen tahun 2016 ya waktu itu. 2016 teman Ica, Najla dan teman-teman itu masuk 2016. Nah, itu yang menjadi masalahnya bagaimana follow up atau kegiatan lanjutan untuk mengelola anggota. Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga nih. Mungkin Mas Ivan bisa cerita di ini ya, di sana itu seperti apa kalau misalkan anggota Pramuda tadi atau mungkin yang segmen tadi sudah selesai dilantik, artinya mereka kan sudah menjadi anggota muda tuh, sudah resmi menjadi anggota FLP. Apa kegiatan lanjutan nih teman-teman di sana mungkin bisa kita tiru, kita coba adaptasi dan kita laksanakan di FLP Sumbar untuk kedepannya, sehingga anggota itu terberdayakan dan mereka ya merasa memang mereka bagian dari FLP gitu ya. Karena sebagian memang sudah tidak ada komunikasi, dan kita di grup nih, kalau kita bicara grup ya komunikasi di grup paling orangnya itu saja nih. Memang kalau kegiatan-kegiatan ini, nah itu yang ini ya. Dan mungkin waktu kita tersisanya nggak banyak nih ya Mas Ipan ya. Dan sampai jam berapa ini Mas Ipan mau berbagi gitu. Ini udah hampir jam 3. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit caranya, dan kita, karena saya kaderisasi ya, wakil dari kaderisasi di sini sekaligus ini dicatat sebagai ketua FLP cabang gitu. Nggak tahu saya nanti setelah muswil saya didepak atau bagaimana gitu dari atau sebagai apapun ya. Tapi kita perlu belajar banyak, karena secara pribadi mungkin saya nggak punya akses ke grup-grup nasional gitu ya. Yang punya akses ya Bang Ade gitu, Bang Ade yang, karena memang Bang Ade selain ketua FLP Sumbar, beliau ini termasuk bagian BPP ya, bagian pengurus di FLP Pusat. Cuma untuk penempatan wilayahnya itu saya lupa apa istilahnya. Bang Ade mungkin lebih paham gitu tentang itu. Dan saya tidak punya saya tidak punya jaringan ke nasional. Nah, makanya ini senang sekali nih, walaupun saya ada kerjaan ini, saya hadir di sini, ini bisa nih dengar cerita dari teman di FLP ini ya, Surabaya, bagaimana pengelolaan anggota di situ gitu ya. Dan inilah mungkin saya minta tolong ke Mas Ipan ceritanya, dan bisa jadi ini jadi bekal bagi kita, bagi saya nanti. Kemudian ada Ica, ada Bang Arif ini bermasuk nih, Muhammad Rifandi ini dosen nih, beliau ini dosen. Wow, selamat datang. Dan punya minat terhadap literasi nih. Kalau dosen kan powernya kuat ya. Nanti mahasiswa bisa diajak untuk berliterasi gitu. Nah, kita sebenarnya punya anggota yang luar biasa, hebat-hebat nih. Profesinya beragam gitu. Ada memang praktisi ini gitu. Ada ini, ada itu. Cuma kalau kita jangkauan kita banyak sebenarnya. Kalau kita pengen adakan ini, bahkan dahulu pernah cerita itu ingin adakan FLP untuk anak-anak ya. Ceritanya FLP Kids. Tapi kita nggak dapat model gitu. Nggak dapat contoh pelaksanaan. Mungkin kalau ada di situ tentang FLP Kids, boleh juga diceritakan. Mana tahu nanti di FLP Sumbar bisa dibuat juga untuk kegiatan bagi adik-adik atau anak-anak. Minimal generasi-generasi inilah
generasi kedua dari pengurus-pengurus ini ya, anak-anak dari pengurus-pengurus FLP gitu. Ya silakan Mas, itu mungkin cerita dari saya sedikit tentang pengelolaan ini. Tapi intinya memang merekrut anggota itu sulit sih, tapi tidak sesulit untuk mempertahankannya, membuat mereka tetap bertahan dan merasakan apa ruh perjuangannya di FLP itu seperti apa. Itu kendala terbesarnya sampai sekarang. Nah, itu mungkin cerita saya. Iya. Dikembalikan. Oke. Kalau masalah Velvet Kids itu di wilayah saya itu hanya Pamekasan sama Lumajang dulu. Kalau di 2016 dua rating jam itu biasanya datang anak-anak. Kalau Raktikan kan punya anak ya, mungkin kalau teman-teman yang punya anak, ayo kita ajak untuk FLP. Tapi untuk yang seksi FLP kita punya teman saya namanya Amiris, dia bagian kelola anak. Jadi kalau ingin koordinasi atau mau selebeluknya bisa ke Japri ke FKW Pamekasan, Amiri Saurea sama Inen Iskandar. Tahu mungkin orangnya kecil dia, orang kecil, tapi dikira itu orang anak, tapi dia orangnya sudah dewasa itu, tapi meskipun tubuhnya mungil gitu. Mau maaf ya. Orangnya Jogja, dia sekarang S2 di Yogyakarta mungkin. Tapi luar biasa ya ekspektasi ya soal misal dan bahkan dia apa ya literasinya cukup kacau ya Mas. Mungkin kalau sampai package. Kemudian untuk kaderisasi saya itu biasanya tertib kok biasanya kalau di kelas penulisan mungkin biasanya tiap apa ya 3 bulan biasanya 2-3 bulan pertemuan gitu. Kemudian 4 bulan adalah mungkin biasanya tiap pertemuan itu biasanya Ahad dikasih sumber Sabtu Minggu oke. Kalau di saya itu biasanya tiap Ahad gitu loh. Kemudian tapi 2 minggu sekali ya, nggak setiap minggu gitu loh, enggak. Tapi biasanya diberi kesempatan untuk yang teman-teman mengerjakan nulis bila PR gitu, ya kayak sekolah, biasanya seperti biasa. Waktu itu saya pernah ikut tulis, nah tapi tidak semua ikut karena 2 kali saya izin di ada acara kampus, alhamdulillah dikukuhkan. Tapi untuk hasilnya alhamdulillah untuk biasanya integrasi biasanya lihat ekran biasanya buat kita senang-senang, ore kita bermain, oke. Kemudian untuk ada drama, waktu aku tuh saya pernah nih ditanya sama Cegu Ratna, dan saya itu gak kira lah kalau dicatat itu biasanya drama, waduh saya bisa apa-apa gitu loh. Biasanya saya membayar pemeran di bagian menolong ada drama itu biasanya nanti biasanya di siang kita bisa catat di buku kecil. Surabaya alhamdulillah ada yang touring gitu loh, touring ya kota Surabaya gitu, misalnya museum Tugu Pahlawan, oke. Terus museum sejarah Tomo, oke. Kemudian touring ke tempat wisata di Surabaya kita alhamdulillah sudah dapat izin dari pihak wisata. Alhamdulillah itu di biasa angkatan 2019-an atau 2018 itu kan bisa dapat presentasi wisata. Kalau saya itu gara-gara ini ya masalah kendala ini ragu-ragu gitu mau apa gitu loh kalau karena setiap inaugurasi kegiatan beda gitu dan insya Allah sih kaderisasi di Surabaya itu rasanya rapi gitu. Kendalanya sih ya di ini ketidakhadiran itu di permasalahan kadang-kadang gini setelah K3 terus tugasnya juga oke. Nah itu harus dipertimbangkan kalau bagi saya ya. Ini jadi kesulitan bagi kaderisasi. Itu harus dinilai dari segi kehadirannya, itu yang harus dinilai adalah usia itu kehadirannya banyak, tugasnya juga banyak. Kalau misalnya tidak hadir, terus tugasnya banyak, nanti dipertimbangkan oleh BPH, terutama di FLP Surabaya. Dan untuk rekreasi nulis, kemudian bagian yang lainnya sih alhamdulillah tetap berjalan bisa. Tapi kalau di masa pandemi ini sekiranya untuk bisa diliburkan dulu, nanti bisa karena tahun depan itu Mascap FLP Surabaya mungkin insya Allah kalau misalnya punya kaderisasi yang bagus dan kualitasnya oke, saya mudah-mudahan tuh FLP yang kali terpercaya jangan sampai gini karena di FLP Surabaya itu memang budayanya macam-macam gitu. Sampai kita kalau di chat ya, waduh kita gempur gitu.
gimana lagi di gitu. Kadang-kadang kalau di Sumatera Barat ya kan beragam ya, kita punya dosen, kita punya praktisi dan akademis. Oke, alhamdulillah kita sudah bagus gitu kan. Dan alhamdulillah testimoninya saya rasa ya ini cukup menjangkau ya kakak di Surabaya. Nah, itu sih ini bagian kekompakan adalah insya Allah FLB Surabaya terkesan kita punya power gitu loh. Dan ceritanya apalagi FLB Surabaya itu setelah grup nulisnya sudah ada setelah dilewati. Nah itu grup katakanlah itu harus dihapus nanti dialihkan ke grup besar. Nah ini ada dua grup besar dan grup pengurus. Nah di grup pengurus itu lebih beda. Kalau di grup umum itu biasanya berbagai angkatan. Nah bagi yang di luar kota itu mohon maaf ya Sumatera Barat itu dimigrasi. Nah kalau sudah di ACC di tiap ketua cabang itu berarti otomatis ketua anggota Surabaya tidak lagi di Surabaya, dia di domisili masing-masing. Nah itu diserahkan ke domisili masing-masing. Nah itu tuh sistem kalau mutasi ya, kalau mau pindah ke cabang lain itu kan biasanya pernah terjadi seperti itu. Nah, itu sih sistem cerita kaderisasi di Surabaya itu. Nah kemudian untuk ini ya teman-teman yang gabung APP itu rata-rata apakah ingin minat, kemudian ada yang ingin registrasi di Badan Asmanadiyah, tokoh nasional atau gimana itu? Itu kan itu saya tanyakan buat teman-teman proses ini gabungan itu apakah terinspirasi dari niatnya, terus terinspirasi dari penulis, atau yang punya macam-macam gitu. Itu aja yang saya tanya. Silakan, di sini ada Ica, ada Arif, kemudian ada Ona. Silakan, karena bisalah mewakili anggota ya. Mengapa dulu ingin bergabung dengan Forum Lingkar Pena? Apakah karena mengidolakan Mbak Helvi, Mbak Asma, atau dengan alasan apa? Silakan. Monggo, silakan untuk teman-teman anggota bisa menceritakan gitu. Najla, Riyadi, Umi Ona, silakan cerita. Ica aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Dengar. Iya. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ica langsung aja ya. Kalau Ica kan dari kuliah itu memang suka nulis gitu kan. Dari kuliah memang dulu ikutan organisasi kesenian di UNP, itu tuh namanya UKKS gitu kan. Jadi waktu itu ikutan komunitas namanya Odoj, ketemu sama Bang Arif yang Kak Arif itu yang ikutan ini juga ikutan webinar Kak Arif, Kak Muhammad Rifandi. Nah diajak ikut FLP ya kayak gitu aja. Saya itu cocok gitu. Oh ya. Untuk Umi Ona sama Rivaldi, silakan menceritakan gimana. Kenapa kok ikut FLP gitu? Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Salam. Silakan Rivaldi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama saya Muhammad Rifandi, bisa panggil Arif. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang. Mungkin dari peminat menulis mungkin udah dari SMA ya Bang. Karena udah ikut komunitas juga dari SMA itu karya ilmiah. Jadi memang dari awal memang suka nulis, jadi sampai di kuliah ya mungkin karena udah di Padang, jadi nggak tahu juga waktu di Padang nggak tahu ada komunitas untuk bisa mengembangkan menulis. Itu ada teman juga Robi itu mengajak untuk FLP, jadi sampai di FLP juga. Jadi untuk dari awal
memang ingat untuk dicerpen, berkarya tulis sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang jadi dosen, terus semangat untuk membuat penelitian karena kan dosen juga harus melakukan tridharma perguruan tinggi juga. Salah satunya membuat penelitian. Jadi terasa lah bisa menggunakan bahasa yang baik untuk bisa menarik minat baca kalau mahasiswa untuk mahasiswa dan lain-lain. Itu Ivan. Oh, dosennya jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi. Oh, Ya. itu S1 atau S2? Kalau saya ngajar di S1. Oh, S1. Berapa tahun untuk jadi dosen? Saya udah jadi dosen udah 5 tahun. Alhamdulillah, semoga jadi dosen pengabdi ya mungkin. Karena kan banyak sekali ya anggota TP itu dari berbagai hal mungkin ya. Ya, terima kasih testimoninya Evaldi. Umi Ona bisa cerita mengapa Anda ikut FLP? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ivan dan semuanya anggota. Suka baca Anda, terus ada ajakan untuk ikut FLP waktu itu jadi anggota. Terus ketika sudah kuliah di Padang, Azwar dan semuanya gitu. Cuman terus pergi merantau, kebetulan ngajar di sana, berhenti, dan kemarin baru sebulan ini ketemu sama si Najla di Odot, dia promo acara FLP gitu kan. Terus jadi pengen ikutan lagi gitu. Jadi sekarang lagi belajar nulis lagi gitu. Kayak gitu ceritanya. Oh, gitu. Jadi satu angkatan dengan Najla gitu. Ini angkatan kalau angkatan apanya nih? Angkatan Odot. Tangan kan gabung di FLP itu gara-gara seangkatan gitu. Sebenarnya satu angkatannya tuh sama Ade. Oh, alah. Sudah lama sekali. Cuman lama vakum. Iya, vakum. Dan sekarang baru ketemu sama Najla di komunitas Odots kan. Itu jadi kayak pengen lagi ikutan lagi. Jadi ini sekarang lagi daftar lagi ya, Deh. Ya, ini daftar lagi nggak sih, Deh? Kayaknya ya, karena udah lupa kan. Harus diulang lagi. Menarik ya. Ya, jadi lagi ini. Enggak lah, Onanya udah banyak karyanya. Oh, alhamdulillah. Bagus. Bagus. Gitu ceritanya. Ya, monggo, silakan bicara. Enggak, Terima kasih, Ade. Iya, menarik ya. Ade, ini harapan ini sebenarnya. Didoain aja. Jadi doa ya, amin ya Allah. Amin. Iya. Ya, oke. Profesi itu yang penting jalan ya, oke. Ada Ali Usman ya. Ya. Wah, udah keluar ya. Waduh. Ya, itu sih sekilas cerita anggota. Jadi macam-macam ya berarti ya. Ya, semacam background-nya gitu. Ya. Kemudian ini apa ya? Selama ikut rekrutmen itu ada mengalami ini kesulitan enggak gitu? Selama menulis. Mungkin teman-teman anggota silakan. Hambatannya apa selama Anda ikut sekolah menulis seperti itu? Kalau saya itu hambatannya di waktu ya kan kalau waktu kan
biasanya nggak banyak, tapi imannya oke. Tapi untuk proses penugasan itu butuh gerak gitu ya. Kalau teman-teman yang lainnya sih gimana itu? Selama sekolah menulis, tapi mengalami kesulitan mungkin di materi, penugasan atau sebagainya. Silakan dijawab teman-teman anggota. Kalau PP Pandang kan, kalau Fadila untuk blogger, oke kita explore gitu. Kalau nggak ada, saya beralih ke kemudian untuk ini untuk pengukuhan anggota. Arif, ya. Silakan. Mulai hang. Iya, nggak masalah. Nggak harus nunggu ketua ya, nggak usah ya. Jangan nunggu apa jadi ketua. Kita santai aja loh, nggak usah nunggu aku tua gini, nggak usah. Silakan dijawab sepuasnya mungkin. Untuk hambatannya setelah menulis anggota. Teng. Nggak ada, oke, kita ambil alih ke selanjutnya ya. Ica. Ya monggo. Silakan. Itu kan hambatannya di waktu mungkin ya Bang, karena waktu zaman Ica pagi gitu kan, pagi jam 6 apa jam 7 gitu kan, ya kan Bang Fad, yang kan Bang Arif, waktu itu pagi, jadi kebanyakan teman-teman waktu itu tuh yang telat gitu. Jadi dengan keadaan sekarang itu kan lebih fleksibel, jadi orang-orang bisa anggota segmen itu bisa membaca materinya, mungkin waktunya tidak harus pada saat itu gitu. Nah waktu di segmen ICA itu kan tahun 2016 itu ada kadang-kadang itu ada peserta yang waktu itu tidak bisa ikut karena terlalu pagi, kayak gitu sih kalau di ICA hambatannya gitu. Oke, menarik ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, itu mungkin momentum paling menarik untuk wilayah Sumatera Barat seperti apa mungkin, Raffi dan teman-teman lainnya? Momentum paling menarik mungkin untuk wilayah Sumatera Barat maupun cabang-cabang tertentu. Momentum menariknya apa? Silakan Raffi dan teman-teman. Iya, Bang Adi enggak di ini lagi nih. Oh ya, silakan. Ya. Apa yang momentum paling menarik gitu? Kalau saya sih di awal-awal belajar menulis itu tahun 2011-an itu memang fokusnya waktu itu nulis naskah fiksi. Saya nulis cerpen beberapa kali, alhamdulillah diterbitkan di media lokal deh. Nah, yang paling menarik itu ketika karya saya dihajar gitu. Artinya dikritik habis-habisan sama senior, memang pakar di bidangnya, artinya dia orang sastra betul ya, sementara saya orang teknik mesin gitu ya. Jadi teknik mesin menulis sastra sampai dikatai sama teman-teman di kampus itu sastra mesin ya. Sastra mesin, bukan sastra Indonesia, tapi sastra mesin gitu. Tapi itu paling ininya menariknya ketika karya kita itu memang dikuliti habis-habisan, dikatakan ini bukan sebuah karya sastra yang bagus gitu. Kemudian ada kurangnya di sini, kurangnya di situ gitu. Kesal sih awalnya, kita sudah capek-capek menulis gitu dan dikritik gitu. Tapi dari hal yang kritikan itu saya perbaiki dan kemudian saya kirim ke media, alhamdulillah sudah terbit ya. Cuma kalau sekarang itu sudah tidak sudah tidak bisa lagi menulis fiksi, karena belakangan pas kuliah pasca sarjana sampai selesai S3 itu kebanyakan baca karya ilmiah. Jadi sekarang itu makanya lebih suka menulis artikel, beberapa tulisan. Kalau dicari jejak saya di dunia literasi, terutama di bidang sastra, ya nggak ada lagi gitu. Mungkin ada lama sekali. Jadi minimal adalah ini yang kita bisa tetap tulis. Cuma kalau di FLP itu kebanyakan saya lihat
memang banyaknya kecenderungannya atau kesukaannya ke bidang fiksi ya, yang saya lihat ya. Karena tokoh-tokoh kita itu banyak memang orang-orang yang di bidang penulisannya itu memang banyak di bidang fiksi gitu. Mungkin Habibur Rahman El-Shirazi gitu. Kemudian bahkan Fitiana Rosa pun terkenalnya karena cerita fiksinya ketika Mas Gagah pergi gitu. Dan Asma Nadia juga seperti itu, banyak cerita fiksinya yang lebih dikenal ketimbang cerita ininya, tulisan dan fiksinya. Jadi adik-adik yang kebanyakan sekarang di ini, bukan adik-adik ya, karena ada bapak-bapak juga, ibu-ibu, maksudnya angkatan gitu ya. Semua Nanti umur. jadi dimarahi karena anak muda kok bilang adik-adik ke bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi jadi intinya sekarang itu bahkan rata-rata mereka ingin jadi sastrawan gitu. Bahkan salah seorangnya ingin ditunjukkan cara bagaimana supaya bisa masuk jadi diundang ke Ubud Writing Festival itu loh, yang tahunan di Bali itu, yang memang UWRF gitu ya, Ubud Writer and Reader Festival gitu. Nah, ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa di situ ya. Jadi mengkarya di Sumbar itu baru ada 2 yang sampai ke sana. Pertama Bang ini tadi Rakdi F. Daye gitu ya, sama penanya. Satu lagi Uda Agus gitu. Uda Agus itu di basisnya di ini sekarang di Payakumbuh gitu. Nah, 2 itu baru kita di Sumbar yang memang sudah ini ya. Artinya dengan keterbatasan kita di Sumatera Barat, kalau dari segi tokoh-tokoh yang sudah menjadi namanya melambung di nasional, kita sedikit ya. Kalau dibandingin dengan teman-teman di Jatim mungkin lebih banyak lagi tokoh-tokohnya gitu ya. Dan memang dekat. Saya kadang iri ketika dengar FFP Jakarta Raya itu mengadakan segmen, ternyata yang diundang itu memang orang-orang hebat gitu ya. Pertemuan 1 dengan penulis ini, pertemuan 2 dengan penulis itu, pertemuan 3 dengan penulis ini gitu. Dan memang tidak hanya dalam segi pembangunan di negara kita, segi SDM pun ya tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Kalau membandingkan antara FLP Sumbar dengan FLP Jatim, atau kelasnya di bidang di cabang gitu, FLP Padang dengan FLP Surabaya, tidak bisa, nggak apple to apple gitu ya untuk membandingkannya gitu. Artinya walaupun sama-sama cabang gitu, jadi resource-nya yang berbeda, tapi paling tidak terima kasih ini saya mewakili Bang Ade juga yang sudah mungkin tidak bisa bergabung lagi karena sebentar lagi sudah asar gitu ya. Di sini asarnya 15, tapi di situ udah masuk kayak Bang Ipan ya. Asar udah masuk tadi ya. Nah, mewakili dari pengurus FHP Sumbar mengucapkan terima kasih, ini wawasan yang sangat penting sekali bagi kita nanti ke depannya bagaimana bisa mengelola organisasi yang notabene-nya adalah organisasi yang membantu kita menjadi besar gitu. Saya pribadi juga kalau tidak belajar di FLP mungkin tidak menorehkan prestasi sekian gitu ya. Dan beberapa teman-teman lain juga sedang meniti jalannya menjadi penulis yang ia inginkan ya, baik penulis fiksi, penulis non-fiksi, dan segala macamnya. Dan minimal paling tidak menjaga semangat menulis itu yang paling sulit. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas, ada teman membuat karya, kemudian kita terpacu untuk menulis juga gitu. Karena ya menulis itu adalah salah satu cara kita untuk berkontribusi terhadap peradaban gitu ya. Artinya ya kalaulah kita tidak bisa menjadi seorang orator handal gitu ya. Ini saya pesan-pesan nih. Kalau kita tidak bisa menjadi orator handal seperti Bung Karno, maka ya kita jadi penulis saja seperti Bung Hatta gitu ya. Karena paling tidak kita bisa menyuarakan isi pikiran kita kepada orang lain ya. Dan hebatnya lagi sebuah tulisan itu bisa menembus jutaan kepala ya. Sementara satu pedang itu hanya bisa menebas beberapa saja di medan perang ya. Nah, ini perangnya kita, dan kita semua tahu kalau kita sekarang adalah perang pemikiran ya dengan banyak kalangan yang lainnya, dan kontribusi kita terutama sebagai penulis sangat dibutuhkan sekali untuk memberikan bacaan-bacaan yang bermanfaat kepada teman-teman kita. Terbaik isu-isu terkini, baik UU Cipta Kerja dan segala macamnya gitu ya. Dan kita punya harusnya FLP berada di situ gitu.
Cuman saya sampai sekarang nggak lihat nih tulisan FLP, anggota FLP yang membahas tentang itu. Atau mungkin ada anggota FLP, ya saya nggak tahu apa dia anggota FLP, tapi tulisannya ada tentang itu. Nah, ini misalkan kalau ada kajian-kajian tertentu, misalkan ada informasi-informasi dari pusat atau mungkin dari wilayah lain tentang apa kegiatan yang dibuat untuk merespon isu tertentu, misalnya mungkin Mas Ivan bisa ikut bantu forward ke kita gitu ya, bisa di IG-nya FLP Sumbar nih ada informasi ini gitu. Nanti Ica yang terima itu biasanya, Ica yang terima. Nah dari Ica di forward ke grup kita di WAG, WhatsApp group gitu. Nah kita bisa lah melihat jendela keluarnya di FLP ini di Jawa itu tentang kegiatan seperti ini. Isu yang berkembang seperti ini tanggapan kita. Karena mau tidak mau ya, kalau misalkan saya berbicara, saya membuat opini, kemudian orang tahu, oh si Fadli itu kan anggota FLP Sumbar gitu. Dan saya sebenarnya mewakili diri saya sendiri gitu. Tapi karena saya terikat dalam sebuah organisasi, bisa jadi organisasinya yang jadi ini ya, jadi mendapatkan imbas atas opini saya gitu. Nah, saya rasa FLP sebagai sebuah organisasi punya aturan-aturan tertentu ya, bahkan arahan-arahan dalam ini ya mengelola anggota-anggotanya. Kita boleh berini tapi ini batasannya. Kita boleh berpendapat seperti ini tapi ini batasannya. Nah, kayaknya itu yang belum sampai nih dari pusat ke sini. Karena mungkin jauh perjalanan beritanya ya dari Jakarta semuanya Bang Pulau dulu sampai ke Sumatera Barat. Nih, kalau ke Jatim itu kan dekat itu, naik kereta aja bisa sampai gitu ya. Iya. Itu mungkin Mas, terima kasih banyak nih Bang Arif juga sudah hadir. Kemudian Ica, Uniona juga ada hadir. Ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran penyemangat bagi kita, pemicu semangat kita lebih besar lagi, lebih baik lagi dalam menulis dan berkontribusi kepada peradaban ya. Karena FLP itu adalah visinya literasi berkeadaban. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, iya. Kemudian untuk momentum PAH itu kayak apa? Untuk Sumatera Barat mungkin. Momentum PAH itu masalah anggota, itu masalah kadernya, gitu sebagai apa? Mungkin harus Pak Dil, silakan mungkin. Cabang boleh. Momentum apa tadi Mas? Pahit. Paling menyedihkan. Yes. Ya paling menyedihkan ya. Anda tahu saya sedihnya di mana gitu. Tapi biasanya mendapat amanah itu sedih gitu ya. Nggak senang kita dapat amanah itu gitu. Terutama ketika saya dapat amanah jadi ketua FLP cabang, sementara kegiatan saya di kampus banyak ini dan semacam banyak gitu. Tapi apapun alasannya, apapun hal yang terjadi hambatannya tentu itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita berkilah dari amanah gitu ya. Artinya dalam FLP itu dia dakwah bil qalam ya. Kita berdakwah dengan tulisan. Nah, saya khawatirnya itu Mas, bukan khawatir, saya sedihnya itu ketika memang nilai yang dibawa oleh FLP itu sudah tidak diinikan lagi, dijunjung lagi sama anggota-anggota FLP gitu ya. Nah, contohnya di beberapa grup kita, mungkin kita sama di grup Google FLP dan semacamnya, bahkan tidak ini lagi ya, sampai pengurus FLP pusat itu sebar kuesioner untuk ini ya. Waktu itu mungkin Mas Ivan isi juga, saya isi gitu iya, ya. Iya, betul. Sampai ada poin-poinnya banyak ya. Kalau begini isunya begini, itunya sebagai anggota FLP Anda harus bagaimana, semacam rate dari 1 sampai 5 gitu ya. Saking mungkin ada krisis ini ya. Krisis identitas ya, sebagai penulis yang memang bergerak di bidang dakwah gitu ya. Ternyata kita mentolerir hal-hal yang bertentangan dengan dakwah. Contohnya mungkin dengan hal yang berbau dengan riba gitu ya, dan semacam gitu. Masih banyak nih anggota-anggota kita, bahkan senior kita yang biasa saja dengan itu gitu ya. Dan saya itu khawatir sekali gitu. Saya pernah chat-chatan dengan pengurus yang di Lampung atau di mana gitu ya. Iya. Kamu kalau ada koneksi ke BPP ya sampaikan aja. Ya saya nggak ada, saya aja orang daerah kata saya kan. Cuma itukah kekhawatiran kita tuh? Itukah kekhawatiran kita dengan FLP saat ini, dan barangkali itu bukan kekhawatiran saya saja gitu.
Kang Irfan Hidayatullah atau beberapa petinggi-petinggi Dewan Penasehat itu rasanya sudah mengkaji itu gitu. Makanya sebagai anggota biasa ya saya dengar saja, saya ikuti tunggu arahan kemudian ikut dengan itu gitu ya. Karena gimana pun kita berorganisasi bukan berkomunitas saja gitu ya. Kalau organisasi ada aturannya, ada arahannya, ada perintah, ada perintah kita dengar, kita taat gitu ya. Nah, itu mungkin apa ya istimewanya di FPP. Kita sedihnya gara-gara itu dapat amanah, dan amanah itu nggak gampang gitu ya. Yes. Kemudian ya sedih sih, tapi kalau dijalani kan bisa menjadi peluang juga nih untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia atau di akhirat gitu. Karena saya pribadi itu saja dari 2011 sampai sekarang di FPP, walaupun sudah berganti-ganti ketuanya dan segala macamnya, alhamdulillah ada kebaikan yang saya dapatkan deh. Sembari memberikan kebaikan juga pada komunitas. Dan cerita-cerita lainnya banyak lagi. Di FPP Balikpapan bahkan ketuanya nak ganti-ganti gitu ya. Beberapa tahun. Saya sering cerita nih beberapa sama ini anggotanya. Dan kita punya dinamika sendiri gitu. Di FLP Hong Kong bahkan tidak ada lagi, ditutup FLP-nya gitu, dinonaktifkan. Ada kasus gitu ya dan semacam. Bahkan dari yang mantan anggota FLP Hong Kong yang cerita gitu ya. Ya, Ana Ilham. Artinya banyak ini ya, banyak dinamika kita di masing-masing daerah itu berbeda. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau ada tambahan dari Bang Arif, dari Bang Arif, dari Uni Ona, kemudian dari Ica, mungkin bisa sebelum nanti ini saya mau undur diri lagi nih. Karena sudah Kasar gitu. Dan ini ada pekerjaan juga nih, pekerjaan iya, kampus. Bapak. Oke, siap. Nah, kembalikan Mas Ivan. Oke, siap. Saya ambil alih ya. Salam saya Dauber. Jadi untuk pencapaian teman-teman kalau mau menjawab silakan. Saya direspon dan sebagainya. Kemudian untuk ini antologi Sumatera Barat itu sekitar berapa? Untuk teman-teman kalau mau reskan monggo. Ya, ini Mas, maaf ya. Mungkin kalau untuk antologi datanya itu Bang Adi yang tahu semuanya. Mungkin nanti kalau ingin tahu data bisa dijapri saja dengan beliau via WA atau bertanya saja di grup FPP Sumbar tentang itu. Cuma beberapa yang sudah disampaikan agaknya sudah menjadi sudah jadi gambaran bagaimana kita di Sumbar, dan saya juga sudah dapat gambaran bagaimana teman-teman Kang Ivan dan teman-teman di FPP Surabaya. Dan sejauh ini saya rasa sudah mohon maaf sekali nih, udah cukup kan ini agendanya, karena Bang Ade keluar, jadi saya yang jadi ini penanggung jawabnya nih dari pengurus ketuanya. Cuman saya mau izin juga nih, bagaimana baiknya kalau agendanya kita cukupkan dulu sampai. Oke, terakhir ya. Pesan-pesan setiap mungkin dari FPP Sumatera Barat maupun cabang. Terakhir ya mungkin satu hal. Pesan-kesan terhadap pesan-kesan terhadap apa nih, Mas? Literasi ke depan seperti apa? Ya, ini memang tugas besar kita ya, sebagai seorang yang mungkin punya basic pendidikan, terdidik, dan kita punya asupan lebih banyak di bidang literasi untuk bisa membangkitkan itu semangat berliterasi. Itu minimal sesederhana mungkinnya semangat untuk membaca gitu. Budaya membaca itu memang belum mendarah daging ya di masyarakat kita. Bahkan walaupun sekarang sudah ada gawai yang bisa memudahkan kita untuk mengakses bahan bacaan, sudah ada e-Pusnas dan segala macamnya, tetap budaya membaca itu yang belum kita bisa tingkatkan gitu. Kalau lihat data ya, saya nggak ngutip data, tapi memang di tingkat ini ya, minat baca kita di Indonesia itu rendah gitu ya. Dan lagi itu yang menjadi masalah ya sampai sekarang ini, dan kita berharapnya nanti teman-teman di FPP Sumbar bisa membantu untuk lebih menyemarakkan lagi dunia literasi gitu ya. Kalau pesannya ya sama, salam tetap semangat ya, kita semua yang ada di sini termasuk dengan teman-teman. Saya titip salam juga mewakili FPP Sumbar
dengan teman-teman yang ada di situ, walaupun juga mungkin tidak bertemu wajah ya sampai sekarang, ya minimal kan ada grup WA-nya, sampaikanlah salam kami dari FRP Sumbar ke teman-teman di FRP Jatim atau FRP Surabaya gitu ya. Karena ada dua grup lah saya rasa itu minimal gitu ya. Oke. Dan kesannya dengan agenda ini, kami senang sekali ada wawasan yang diterima ya dari sahabat seperjuangan di luar daerah kita di Sumatera Barat tentang kegiatan keliterasian di sana gitu ya. Dan itu tadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali mewakili FRP Sumbar kepada Mas Ivan sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dengan kita. Cuma karena memang keterbatasan waktu juga dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain sehingga kita tidak bisa melanjutkannya ceritanya karena kita mau bersiap-siap juga nih Mas untuk segmen pertemuan kedua gitu. Baik. Ya. Ini ada nih yang baru gabung ini Zikra. Ya. Zikra. Beliau. Benar bukan? Gimana kan? Zikra, iya. Iya, Zikra Bang. Ini beliau ini sudah tidak di Sumbar gitu. Seperti kata Bang Ade tadi, ada anggota kita banyak masih terdaftar sebagai pengurus, tapi domisilinya tidak berada di Sumbar, tapi kontribusinya tetap sangat baik sekali ya terhadap perkembangan kegiatan kita di FRP Sumbar dan juga kegiatan keliterasian di Sumatera Barat. Nah, itu mungkin dari saya. Saya mohon maaf nih kalau ada yang salah dari penyampaiannya. Artinya etikat kita baik ya, niat kita baik dalam berbagi tentang kegiatan kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam barisan perjuangan yang dalam dakwah bil qalam ini, kita bisa memberikan sumbangsih ke dunia literasi Indonesia dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat dan menambah nilai diri pembaca-pembaca kita. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anggota dan sekaligus pengurus Forum Nikarpena wilayah Sumatera Barat, baik wilayah cabang Padang maupun cabang Pariaman. Terima kasih atas berbagi cerita sekaligus berbagi pikiran mengenai literasi untuk di masa dulu maupun masa sekarang pandemi ini. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi. Nanti kalau ingin lebih lanjutnya kita bisa hadiri Kemunas di Kota Malang tahun depan, insya Allah. Kalau untuk konten-konten silaturahmi bisa di Instagram saya @ivan Aulia Rohman, tapi disambung ya Ivan Aulia Rohman untuk nyimak IG Live maupun di YouTube ada. Di YouTube saya tetap sama nama saya. Insya Allah simak cerita dari saya ini, moga-moga mendapat ilmu yang bermanfaat dan jadi pencerahan bagi semua. Terima kasih buat teman-teman Sumatera Barat. Salam buat keluarga, salam melanjutkan aktivitas, dan salam buat cabang kedua mau Padang mau Pariaman. Saya Kang Ivan Aulia selaku anggota APL Surabaya mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Catatan Kang Ivan Aulia, belajar literasi di masa depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.